Bukan kakak rumah ceria akan bercerita, tetapi aku, si Kelincil. Teman-teman, kalau kalian disuruh bebas memilih, pengen jadi apa sih kalian? Jadi apa ya yang bagus ya? Jadi Batman. Batman? Iya dong, keren tuh. Tapi teman-teman kalau dipikir-pikir, kayaknya enak sekali ya kalau jadi kalian. Jadi manusia bisa pakai motor, bisa main HP. Aku sedih teman-teman. Sebenarnya aku tidak senang jadi kelinci. Aduh, suara siapa itu ya? Kok ada yang menangis? Coba adik-adik lihat, ada dengar nggak suara anak yang nangis? Oh, kelinci. Kamu kenapa kelinci? Kok kamu menangis? Nek Yaya, aku sedih. Aku tidak senang jadi kelinci. Kamu tidak senang jadi kelinci? Iya, aku tidak bahagia. Aku tidak senang jadi kelinci. Aku mau jadi hewan lain saja. Kalau kamu mau jadi hewan lain, kamu mau jadi apa? Aku pengen jadi rusa, Nek. Pengen jadi rusa. Kayaknya hidup rusa itu bahagia. Jadi rusa ya? Coba kamu kelinci, tanya dulu, ngobrol sama si rusa. Enak nggak jadi si rusa ya? Oh gitu. Kamu tahu? Iya. Coba deh kamu ngomong sama si rusa. Terus cari rusa nih. Nah, adik-adik, si kelinci ini tidak merasa bahagia dan senang dalam hidupnya. Dia tidak suka jadi kelinci. Dia juga tidak senang jadi kelinci. Hingga suatu hari, dia menangis dan bertemu dengan nenek Yaya tadi. Dan dia curhat. Nah, ada yang tahu kira-kira apa ya yang akan dilakukan si kelinci? Dia ingin pergi menemui si rusa. Rusa! Rusa! Di mana ya rusa? Rusa! Hai kelinci, ada apa? Rusa, aku mau ngomong. Sepertinya enak sekali ya jadi kamu. Kamu bisa makan rumput dengan tenang dan bahagia. Beruntung sepertinya jadi kamu. Kamu cantik, larimu cepat. Semua orang di hutan menghormatimu, rusa. Kamu pasti adalah hewan yang paling bahagia di hutan ini. Tidak benar, kelinci. Aku tidak bahagia. Kamu tahu tidak bahwa ada begitu banyak bahaya yang mengancam di hutan ini. Dan aku selalu takut. Aku takut dan was-was kalau ada pemburu. Dan kalau aku keluar dari tempat tinggalku, nanti aku bisa ditangkap oleh pemburu. Benarkah? Memangnya kamu tidak bahagia jadi rusa? Tidak, siapa bilang? Aku tidak merasa bahagia sekali dalam hidupku. Tapi aku pikir justru si beruang hewan yang paling bahagia di hutan ini. Coba kamu pikir, beruang itu kuat dan dia tidak perlu takut dengan pemburu. Cobalah kau temui beruang. Oh, begitu ya? Baiklah, aku akan ketemu dengan beruang dulu. Terima kasih ya rusa, sampai jumpa. Ya kelinci, hati-hati ya. Aku harus cari beruang nih. Di mana ya beruang? Beruang! Beruang! Di mana ya beruang? Beruang! Ada apa kelinci? Beruang, aku mau bertanya sesuatu kepada kamu. Ya, bertanya apa? Kamu sepertinya sangat bahagia hidup di hutan ini. Kamu kuat dan perkasa. Kamu jago. Kamu pasti tidak takut pada siapapun di hutan ini. Jadi kamu bisa hidup bahagia dan tenang. Tidak benar kelinci. Aku tidak bahagia. Aku justru merasa sedih.
Sedih kenapa? Kalau musim dingin datang, aku harus tidur dan aku takut tidak punya cukup makanan selama musim dingin itu. Tempat tinggalku besar dan dingin. Kalau saja badanku kecil, aku pasti bisa tidur di gua yang lebih kecil dan hangat selama musim dingin. Oh, begitu ya beruang. Jadi siapa ya yang paling bahagia di hutan ini? Menurutku, elanglah hewan yang paling bahagia di hutan ini. Dia bisa terbang dengan bebas, hidup dimanapun dia mau. Coba kau temui saja si elang. Tanyakan kepada si elang. Dia pasti adalah hewan yang paling bahagia di hutan ini. Begitu ya beruang. Baiklah, aku akan menemui elang dulu ya. Terima kasih ya beruang. Ya, sama-sama kelinci. Sampai jumpa. Sampai jumpa juga beruang. Dadah. Kemudian kelinci pergi menemui elang di hutan. Ia melihat elang sedang terbang dan kemudian dia memanggilnya. Elang, elang, di mana ya elang? Aku harus panggil elang nih. Sepertinya dia terbang di atas langit. Elang, elang, di mana elang? Biasanya dia terbang sore-sore gini. Oh, sana elang, 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 kemarilah turun sebentar. Aku ingin bicara padamu, elang. Ya, kelinci. Ingin bertanya apa? Elang, aku ingin bertanya. Sepertinya engkau adalah hewan yang paling bahagia di hutan ini ya, elang. Engkau begitu hebat. Setiap hari bisa terbang dan bisa tinggal di mana saja. Kamu pasti hewan yang paling bahagia. Tidak seperti aku. Badanku kecil. Kalau ada mangsa, aku harus lari dan bersembunyi, elang. Kelinci, aku juga selalu berpikir bahwa aku adalah hewan yang paling bahagia di hutan ini. Tetapi tidak seperti itu kenyataannya. Karena kekuatanku, aku selalu berkelahi dengan hewan lain. Dan itu akan membuat badanku sakit. Aku tidak bahagia, temanku. Hewan sehebat dan sekuat engkau saja tidak merasa bahagia. Lalu siapa ya hewan yang paling bahagia di hutan ini? Kelinci, aku tuh sudah lama terbang di atas hutan ini. Aku menyadari bahwa kamu kelinci adalah satu-satunya hewan yang tidak mudah dimangsa. Lihat, badanmu kecil dan bisa bersembunyi. Bahkan engkau tidak harus berkelahi dulu jika ingin mencari makan. Menurutku, engkaulah hewan yang akan hidup bahagia di hutan ini. Begitu ya. Baiklah, terima kasih ya elang. Aku pulang dulu. Aku mau pulang ke sarangku. Terima kasih ya elang. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa kelinci. Berbahagialah ya. Hiduplah dengan bahagia. Mendengar hal itu, kelinci terdiam dan kemudian ia segera kembali ke sarangnya dan menemui nenek. Bagaimana kelinci? Tadi engkau sudah menemui rusa? Ya sudah nenek. Aku sudah ketemu dengan rusa. Aku tadi juga udah ketemu beruang dan elang. Lalu bagaimana? Kamu bahagia menjadi kelinci? Atau kamu masih tetap ingin menjadi rusa? Tidak nenek. Aku tidak ingin jadi rusa. Tidak ingin jadi beruang dan juga elang. Ya, bagus kalau begitu. Jadi kamu paham sekarang kan mengapa kamu harus bahagia menjadi kelinci? Iya nek, soalnya aku udah lihat sendiri tadi nek. Aku sadar tidak ada hewan yang sempurna, tidak ada makhluk hidup yang sempurna. Tapi aku sadar semua hewan bisa bahagia kalau mereka bisa bersyukur.
atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Aku menyesal, Nek. Seharusnya aku bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepadaku. Iya benar, benar sekali itu kelinci. Jadi pelajaran penting buat kamu ya. Iya, Kamu Nenek. tidak boleh lagi bersungut-sungut. Harus bersyukur. Kamu jadi kelinci, tidak seperti hewan lain. Karena Tuhan sudah menciptakan kamu begitu sempurna. Begitu Iya, kelinci, Nek. Iya, kamu jangan bersedih lagi ya kelinci. iya, Nek. Aku Harus senang tetap jadi bersyukur. kelinci. Iya. Aku senang pintar. jadi kelinci. Oke kelinci. Terima kasih, Nenek, untuk Sama-sama, nasihatnya hari kelinci. ini. Aku mau pulang ke sarangku ya, Nek. Iya baik, hati-hati Ya, kelinci. Tetap sampai semangat jumpa. ya. Dadah. Terima kasih, Nek. Sampai jumpa. Dadah. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan cerita tentang si kelinci yang tidak bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, ternyata adik-adik bukan hanya hewan saja loh, kita juga sebagai manusia ternyata sering melakukan seperti hal itu. Kita terkadang bersungut-sungut, kita terkadang merasa mengeluh, bahkan kita tidak bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kakak kasih contoh. Misalnya, kalau kalian melihat teman beli mainan baru, tiap hari bisa ganti-ganti mainan. Sedangkan kita cuma ada satu mainan. Terus, ketika adik-adik ke sekolah, lihat teman-teman setiap hari bisa jajan, bisa beli pentol, bisa beli es, bisa punya uang banyak untuk jajan apa saja yang mau kita. Nah, ternyata adik-adik saat itu kita malah iri sama dia. Kita bilang, enak banget ya. Jadi dia bisa jajan apa aja. Nah, adik-adik, pernah nggak adik-adik mikir? Ternyata di bawah kita ada lagi yang lebih susah. Kita misalnya hanya punya satu mainan. Tapi ternyata ada orang yang lebih nggak punya mainan adik-adik. Jangankan main-mainan. Hanya dia memiliki mainan lama aja dia sudah bersyukur. Ketika lagi melihat temannya jajan, ada mungkin teman kita yang sama sekali nggak dikasih jajan sama orang tuanya. Nah, di sini kita mau belajar, kita tidak boleh mengeluh. Kita harus bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan. Karena itu adik-adik, kakak mau ajak adik-adik untuk belajar bersyukur dan tidak mengeluh. Tuhan memberikan kita adalah yang terbaik. Pasti ketika misalnya adik-adik sudah mengucap syukur, kita pasti bisa menerima keadaan kita. Kita pasti percaya setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu semua sudah adalah pemberian yang terbaik dari Tuhan. Nah, adik-adik, sekali lagi kakak mau ajakkan adik-adik untuk belajar bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas semua yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan mama papa yang baik, dan kita diberikan hal yang sempurna. Karena itu tetap semangat ya adik-adik dan percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sangat baik dalam kehidupan kita. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa. Dah.